Di Yuspin, kami percaya bahwa kesehatan adalah pondasi utama untuk masa depan yang cerah. Itulah sebabnya kami memberikan edukasi kesehatan organ wanita kepada santriwati. Di Yuspin, kami percaya bahwa ekonomi adalah pondasi lain yang tidak kalah penting untuk masa depan yang cerah. Itulah sebabnya kami memberikan edukasi menjadi pengusaha kepada santriwati. Di Yuspin, kami percaya bahwa pondok yang sejahtera mampu melahirkan generasi terbaik bagi bangsa. Mari bersinergi membangun sehatnya santri. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangka 100 tahun Gontor, saya insya Allah akan mewawancarai 100 pengusaha alumni Gontor dan mohon doanya agar saya dan tim saya bisa membukukannya dalam sebuah buku yang akan saya persembahkan untuk 100 tahun Gontor. Kali ini kita ke Solo via Zoom. Menarik sekali ini. Pengusaha muda alumni Gontor Putri tahun 2008. Kakak Rafia Rusda. Kakak Fia ya. Pengusaha pembalut kain yang bisa dicuci ulang. Assalamualaikum Kakak Fia. Ustazah Rafia. Kakak Fia. Waalaikumsalam. Ya, Coba cerita sedikit ini usaha antum, produknya ini apa Ustazah Kakak Pia ini? Assalamualaikum Ustaz, terima kasih untuk waktunya, untuk undangannya di podcast ini. Saya merasa saya merasa berharga untuk bisa hadir di sini. Jadi untuk produk saya itu adalah pembalut tapi dari kain Ustaz. Jadi memang dirancang untuk orang-orang yang iritasi menggunakan pembalut yang sekali pakai. Pembalutnya dari kain, jadi pembalutnya bisa dicuci betul, ulang. Betul, Ustaz. Dan alhamdulillahnya walaupun dari kain, di tahun 2019 produk kami sudah memiliki lisensi antibakterial Silver Plus. Kebetulan lisensinya ini langsung dari Rudolf Group yang ada di Jerman, Ustaz. Gitu. Oh, jadi walaupun aman, ya? kain, tapi dia bisa menahan perkembangan bakteri 3 kali lipat dibanding kain yang biasa. Gitu, Ustaz. Oh, jadi aman ya? Produk kami adalah produk pertama membalut kain dengan antibakterial Silver Plus. Gitu, dibandingkan pembalut kain merek lain. Apa itu antibakterial Silver Plus? Antibakterial itu jadi jika kain biasa seperti ini tanpa ada antibakterial, itu bakteri akan lebih cepat berkembang gitu dalam keadaan basah atau jika terkena bahan-bahan tertentu. Contohnya mohon maaf darah gitu ya. Kalau kain biasa itu bakterinya akan berkembang 3 kali lipat lebih cepat. Tapi dengan kain dari kami yang sudah ada lisensi antibakterial itu dia tidak akan bisa berkembang gitu atau berkembang lebih lambat 3 kali lipat. Bisa berapa kali dicuci? Untuk pemakaian kami kan menganjurkannya dalam kurun waktunya 3 tahun. Tapi banyak sekali customer itu yang dalam 3 tahun itu lebih dari 3 tahun itu masih bagus. Karena ada beberapa faktor, Ustaz. Mungkin faktor juga ada yang hamil dalam 1 tahun jadinya tidak terpakai gitu. Atau memang dia merawatnya itu sesuai dengan anjuran kami, jadi bisa bertahan lebih lama. Kalau dia misalnya ya, kita pembalut itu dicuci, terus dijemur seperti biasa. Betul, ya betul.
Jadi dicucinya juga nggak sulit karena bahannya udah khusus ya Tat ya. Bahannya sudah khusus dan juga kami juga menyediakan sabun untuk mencucinya khusus gitu. Selain pembalut, kami juga ada sabunnya. Jadi mungkin yang bingung untuk nyucinya pakai apa nih gitu. Kami juga menyediakan sabun yang lebih alami dari bahannya itu dari minyak kelapa. Begitu, Stas. Oh, jadi ada pembalutnya, ada juga sabunnya yang khusus buat mencuci itu. Betul. Jadi dari sabun yang alaminya itu dari minyak kelapa dan juga dari lerak. Biasanya dipergunakan untuk mencuci batik seperti itu. Itu sudah dapat dari lisensi dari Untuk lisensi yang untuk bahannya, untuk bahan penyerap di dalam itu langsung dari Kemenkes. Bahwa sudah bahan ada kami Kementerian tidak- Kesehatan ya? Sudah, tapi itu lisensi untuk bahan bakunya. Jadi bahan bahan baku bahan baku yang kami gunakan itu sudah tidak mengandung klorin atau pemutih. Nah, itu yang sesuai anjuran Kemenkes karena banyak pembalut sekali pakai itu yang menggunakan klorin yang berlebih begitu. Perizinan Untuk perizinan sudah ada dari mana saja? Untuk perizinan kami kan lebih ke perizinan bahan baku. Karena kalau untuk produk kami ini bukan wewenangnya BPOM karena tidak mengandung obat dan bukan makanan. Nah, lalu untuk bahan baku itu kami mendapatkan dari Kemenkes langsung uji bahan baku sesuai uji SNI. Maksudnya metode ujinya itu menggunakan metode uji sesuai uji SNI bahwa bahan baku kami itu tidak mengandung klorin. Yang kedua itu langsung dari lisensi dari Rudolf Group yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu adalah lisensi antibakterial Silver Plus. Perusahaannya di bawah perusahaan apa namanya? CV Ustaz, masih CV apa? CV Yuspin namanya. Oh, CV Yuspin. Berarti sudah terdaftar resmi ya di Kementerian Kehakiman ya. Alhamdulillah sudah. Sudah Ustaz. Mereknya apa? Untuk mereknya Yuspin juga. Oh, mereknya Yuspin juga. Wah, Yuspin. Apa? Sudah Dari ada mana hakinya itu? juga. Kata Yuspin itu sebetulnya Yuspin itu singkatan Ustaz. Singkatan dari Your Cloth Napkins. Oh, oke. Ya. Sudah berapa lama ini perusahaan? Pembalut kain kamu. Oh, pembalut kain kamu. Alhamdulillah udah 10 tahun Ustaz. Oh, 10 tahun. Jadi sudah teruji lah ya? Sudah 10 tahun. Nggak ada keluhan selama ini ya? Insya Allah sudah teruji untuk produknya. Untuk produknya ya? Iya, Ustaz. Kapia ini menemukan produk ini gimana ceritanya? Story behind-nya itu, sejarahnya itu gara-gara ibu saya, Ustaz. Ibu saya itu ibu saya itu alergi saat datang bulan. Jadi setiap datang bulan tuh ibu saya alergi, gatal-gatal. Nah, terus setelah itu konsultasi ke dokter, ternyata kata dokter ibu saya itu alergi. Jadi kan sensitivitas kulit setiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, ibu saya ini sangat sensitif kulitnya sehingga terkena bahan kimia di pembalut sekali pakai itu menjadikan beliau tuh alerginya parah Ustaz. Sampai gatal, tidak sulit beraktivitas. Saat datang bulan tuh setiap bulan dialami seperti itu. Nah, akhirnya dokter kulit menyarankan untuk menggunakan pembalut tapi yang dari kain aja, Bu, gitu. Kebetulan waktu itu masih tahun 2013. Saya ingat waktu itu saya lagi fokus-fokusnya skripsi sih. Nah, saat itu kan kami berusaha cari tuh yang namanya pembalut kain ya. Ternyata di Indonesia ini masih sangat jarang. Adapun juga impor saat. Kalaupun ada waktu itu impor dan harganya lumayan pricey gitu, lumayan mahal. Dan waktu itu juga saya nggak punya tuh yang namanya akun apa ya, PayPal seperti itu. Jadi bingung nih bayarnya kayak gimana ya gitu kan. Cari cara gimana. Nah, setelah itu baru terpikir oleh saya gitu. Ibu saya dulu memang pakai pembalut yang kain, tapi sekadarnya aja gitu, cuman dipenitiin apa gitu. Yang penting
bisa dipakai dan sering bocor, kendalanya itu. Nah akhirnya saya berpikir gimana ya caranya pembalut tapi dari kain yang dia bisa dicuci lagi, tapi dia tuh nggak bocor. Jadi orang tuh nyaman makainya. Terus juga dia tuh nggak nyampah kan, karena nggak dibuang gitu. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya datang tuh ke penjahit pakaian saya yang biasa langganan saya. Saya bilang sama penjahit saya, Ibu bisa nggak bikinin saya pembalut? Hah, nggak bisa lah Mbak, saya nggak ngerti gitu. Jadi saya juga nggak bisa jahit ya waktu itu. Penjahit saya juga nggak pernah tuh jahit yang namanya jahit pembalut gitu ya. Akhirnya kita itu coba-coba berbagai pola, pokoknya dari berbagai cara jahit segala macam tuh kita coba yang akhirnya kita dapat satu pola yang sekarang ini kita pakai, itu yang paling nyaman gitu, dan itu melalui tahap uji berkali-kali, dan mungkin sekitar itu kan saya launching di tahun 2014, berarti 1 tahunan itu kita cuma memikirkan pola yang bagus gimana sama ukurannya gitu. Seperti itu sih 1 tahun pertama. Iya, hanya untuk riset. Bahan, riset cara jahit, karena itu kan agak rumit ya jahitnya. Terus ketemu, alhamdulillah ketemu. Oh, risetnya bagaimana itu? Risetnya lebih ke produk dulu sih Ustadz. Jadi produk saya itu adalah produk yang product driven. Jadi ada produknya dulu, walaupun saya belum tahu nih marketnya seberapa besar gitu. Setelah produknya jadi, baru saya memetakan market. Apakah ada sih orang-orang yang seperti ibu saya yang dia juga alergi pakai pembalut sekali pakai. Nah kebetulan saya pribadi pun juga alergi, tapi tidak separah ibu saya. Ternyata setelah saya sebar kuesioner, saya tanya ke banyak banyak koresponden gitu ya, respondennya juga lumayan banyak waktu itu sebanyak 5%-nya dari mereka itu ternyata alergi. Jadi lumayan nih, ternyata banyak juga ya orang-orang, cewek-cewek, perempuan yang ternyata juga merasakan hal sama nih, mereka juga alergi pakai pembalut sekali pakai gitu Ustaz. Kalau saya melihat yang pembalut umum ya, itu kan atributnya dia misalnya ya, kalau saya lihat iklan-iklannya ya, anti bocor, terus kemudian lebih nyaman dipakai. Nah kalau Yuspin ini, betul, Yuspin. Apa keunggulan produknya? Sama Ustadz, Yuspin juga, ya malah lebih banyak Ustadz. Jadi kalau misalnya di Yuspin itu ada 5 benefit. Yang pertama yaitu lebih sehat karena kan tidak terkena bahan kimia yang tadi klorin itu yang mengakibatkan zat karsinogenik yang bisa mengakibatkan alergi tadi. Nah yang kedua itu kan karena tidak dibuang ya, jadinya tidak menimbulkan limbah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga udah ada anti bocornya Ustadz. Sama seperti pembalut yang sekali pakai. Dan bahan anti bocornya ini juga makanya melalui riset yang lumayan lama 1 tahun, karena kita butuh nih gimana caranya pembalut kain ini tidak bocor gitu. Nah yang keempat ada lagi yang keempat itu adalah kita udah ada antibakterial cell plus tadi. Jadi walaupun dia dipakai berulang kali, bakterinya tidak bisa berkembang karena ada antibakterial tadi gitu. Nah, yang terakhir nih yang paling membahagiakannya ya, kalau misalnya pakai yang sekali pakai itu kan setiap bulan harus beli ya Tat ya. Itu kan pasti ada budget yang harus dikeluarkan ya. Nah, kalau misalnya pakai pembalut yang dari kain, otomatis lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan uang lagi gitu. Pokoknya sekali beli untuk pemakaian 3 tahun. Bisa dipakai 3 tahun, betul. Kalau kita bicara produk ya, berarti tidak hanya kain ya? Ya, tidak hanya kain. Lapisannya apa saja berarti? Ada kainnya? Lapisannya tuh ada yang lain semuanya kain, yang beda cuma pelapis anti bocornya aja. Ada kainnya sama
pelapis anti bocornya. pelapis anti bocor. Ya, untuk pelapis anti bocornya ini Bisa dicuci juga bahannya berarti. seperti balon gitu, tapi sangat sangat tipis. Gimana, Ustaz? Bisa dicuci juga berarti lapisan anti bocor ini. Bisa. Itu dijahit permanen di dalam pembalut, jadi tidak terlihat. Oh, dijahit permanen di dalam pembalut jadi tidak terlihat. Iya, Anti sobek juga Iya. dong. iya. Anti sobek lah. Kalau kita bicara misalnya ya pemakaian. Kan orang haid misalnya 7 sampai 15 hari katakan. Berarti setiap orang harus punya Betul. berapa kira-kira? Ya, ini pertanyaan menarik nih, Ustaz. Sekitar 3 sampai 4 pack. Mungkin ya. Sekitar Kalau picis Berapa ya. pieces berarti? Picis. Kalau pisisnya sekitar 20 ke atas, 24, 25. 24 pieces ya. Kenapa begitu? Ya. Ya, karena gini, Tat. Kalau pastikan produk itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Ya. Kalau kekurangan di pembalut kain ini itu lebih ke kalau musim hujan itu keringnya lama. Oh, oke. Nah, tapi kelebihannya walaupun dia keringnya lama, dia bisa dikeringin di mesin cuci gitu. Jadi sebetulnya ada solusinya aja gitu. Sekitar 20 pieces lah ya. Ya, 20 pieces sudah aman lah. Aman ya. Itu bisa bertahan seharian. Sekali pakai. Tidak bisa, Ustaz. Tentu tidak bisa. Sama seperti pembalut yang sekali pakai itu jika dalam waktu haidnya itu disarankan untuk nanti 3 sampai 4 jam. Oh, 3 sampai 4 Pemakaian jam. 3 sampai 4 jam. Pemakaian 3 sampai Ya, 4 harus jam terus diganti. Ya, betul. Jadi satu hari itu kita bisa membutuhkan sekitar sampai 4 pieces. Oh, oke. 1 sampai 4 pieces. Tergantung Ya, dalam banyaknya satu hari. darah haid yang keluar. Setelah Betul. itu harus langsung dicuci atau gimana? Harus, Ustaz, harus langsung dicuci. Kan banyak tuh yang tanya kalau misalnya traveling gimana, keluar kota, kayak gitu ya. Nah, itu juga sama. Jadi kita juga menyediakan, ada juga yang namanya wet watch ini gunanya untuk menyimpan pembalut basah saat traveling. Nah, wet watch ini juga salah satu inovasi dari kami. Jadi ini wet watch ini misalnya pergi keluar kota atau keluar provinsi gitu ya. Saya pakai USPIN, saya cuci, saya harus ganti, saya taruh di wet watch ini. Jadi dia tidak akan membasahi, ya seperti plastik tapi bukan. Itu tas yang tahan air gitu. Setelah pemakaian langsung dicuci terus langsung dijemur. Ya, langsung dijemur juga. Biar dia tuh lebih higienis ya, karena kan langsung terkena sinar matahari. Dan dia juga aman kalau misalnya disetrika. Setelah produk selesai, gimana mulai memasarkannya itu? Cari customernya kemana aja dulu? Mulainya? Ya, ini. Mulainya itu dulu pertama melalui teman-teman dekat aja, Ustaz. Teman-teman dekat, tapi ternyata setelah saya research itu tidak semua orang itu pakai produk saya. Seperti yang saya tes tadi, melalui interview, melalui form tadi, ternyata hanya 5% dari mereka yang memang butuh produk USPIN gitu. Nah, tapi 5% ini kalau dimaksimalkan, ya itu akan menjadi market yang besar. Begitu. Oh, jadi marketnya itu yang memang alergi ya? Betul, yang memang alergi itu 5%. Ini kalau untuk market yang di luar pesantren ya, Tat. Nah, kalau untuk market pesantren ini sangat dibutuhkan gitu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, pesantren itu kadang pihak pesantren itu pusing dengan banyaknya sampah pembalut. Ya, yang kedua juga banyak pesantren yang memang sudah mewajibkan santriwatinya pakai pembalut yang dari kain, Ustaz, ternyata. Dan alhamdulillahnya pakai USPIN gitu. Nah, dari situ mungkin bisa membantu karena kan kadang namanya santriwati itu gitu ya. Suka buang sembarangan gitu. Jadi itu susah gitu dikontrolnya. Termasuk di Gontor Putri juga waktu itu Ustadz pengasuhnya juga minta untuk diedukasi santriwatinya.
Kalau ke pesantren-pesantren saya siap jadi distributor. Cakep ya? Siap, Tat. Siap ya? Siap. Nanti biasanya kami bantu dari tim kami juga untuk mengedukasi santriwatinya. Harus ada yang mendampingi, masa saya yang menjelaskan? Iya, iya, Ustaz. Nanti biasanya kami dampingi. Kalau misalnya Ustadz butuh tim juga kami bantu untuk melatih timnya gitu juga. Siap pokoknya ya. Saya mulai dari Jakarta dan Banten deh. Ah, mantap. Jadi Mantap, teman-teman, Tat. para kiai, para pengelola lembaga pendidikan pesantren Jakarta Banten, saya siap jadi distributor nih untuk pembalut kain Yuspin. Iya. Mantap, Ustaz. Oke ya. Ini namanya pertemanan antar alumni Gontor ini harus membangun sinergi kan. Iya, betul. Harus bersinergi bareng-bareng. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Perjalanan bisnis 11 tahun tentu mengalami pasang surut, jatuh bangun. Boleh cerita dong bagaimana proses perjalanan jatuh bangunnya? Oke, di tahun-tahun pertama ya, tahun-tahun pertama itu kan waktunya saya memasarkan gitu ya, memasarkan produk. Nah itu sampai saya sempat menyerah gitu. Maksudnya kok saya kayaknya udah usaha banget nih, udah nawarin ke siapapun gitu. Dan ternyata tuh banyak penolakan gitu. Itu di tahun-tahun pertama banyak sekali penolakan. Ya walaupun sebenarnya Yuspin ini bukan bisnis pertama saya ya, tapi menemui penolakan yang lebih banyak tuh kayak wah ditolak lagi gitu ya. Tapi apa ya, dari situ saya kayak mikir lagi gitu. Brand-brand besar yang sekarang ada itu kan nggak semudah itu menyerah ya. Contohnya kayak air mineral yang notabene-nya semua orang aja tuh bisa gitu ngerebus air mineral. Tapi sampai di sekarang itu juga laku-laku aja gitu. Nah dari situ saya termotivasi lagi untuk mungkin saya tuh belum tepat gitu sasarannya, marketnya belum tepat, terus juga mungkin usaha saya juga belum maksimal saat itu gitu. Akhirnya saya belajar ilmu-ilmu marketing gimana sih caranya mengenali siapa target market kita, terus gimana cara promosinya yang benar, kemana dan lain-lain. Alhamdulillah tuh di tahun kedua, alhamdulillahnya waktu itu saya nggak nyerah ya. Ternyata di tahun kedua itu ada ada pengumuman resmi gitu dari YLKI, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Jadi tahun itu saya ingat banget, itu tahun 2015 itu ada pengumuman bahaya pembalut sekali pakai. Nah saat itu karena saya udah merintis bisnis ini sebelum tahun itu, akhirnya banyak sekali yang mencari produk saya di internet. Kebetulan waktu itu kan saya eksisnya di Instagram, di Facebook gitu-gitu. Nah alhamdulillahnya dari situ tuh banyak banget customer yang
trust gitu, yang percaya gitu, masih nanya ke saya gitu, ini masih produksi enggak dan lain sebagainya. Nah, karena waktu itu ya kita masih produksi dan kita jawab iya masih produksi, tapi sangat overload gitu karena saking banyaknya orang, ibaratnya satu Indonesia tuh lagi nyari banget produk pembalut kain gitu ya. Akhirnya itu kita sampai batasin, sampai waktu itu mereka tuh harus pre-order sebulan sebulan hanya untuk beli produk kami gitu. Dan dari awal tuh memang sudah dirancang dengan sistem kemitraan, keagenan, reseller gitu. Jadi sampai kita tuh stop, oh jangan transfer dulu ya Kak ya, jangan transfer. Tapi mereka tuh sampai bener-bener udah transfer dulu gitu, sampai kita tuh bingung gimana untuk untuk stop mereka untuk nggak transfer dulu gitu. Ya karena kayak semua orang tuh nyari produk kita. Padahal waktu itu saya cuma punya penjahit itu 2. Waktu itu saya cuma punya penjahit 2. Gimana caranya bisa meladeni lah ibaratnya, menyelesaikan pesanan yang segini banyak gitu ya dalam rentang waktu yang sesingkat itu gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan kerja keras itu sampai gak sempet ya tidur tuh bisa dihitung jam. Pokoknya bener-bener untuk demi menyelesaikan pesanan yang masuk sebanyak itu gitu ya. Banyak juga yang kita sudah nggak sanggup itu kita refund. Bahkan ada yang nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, saya nunggu lebih dari sebulan pun nggak apa-apa gitu. Yang penting saya dapat produknya gitu. Nah, di waktu-waktu yang kayak gini tuh sebenarnya happy problem Ustadz dari sisi bisnis. Karena kan secara nggak langsung ini kita nggak perlu promosi, tapi customer datang sendiri tanpa biaya iklan gitu ya. Tapi di sisi lain, manajemen itu juga harus siap untuk menerima orderan yang tiba-tiba membludak seperti ini. Nah, alhamdulillahnya itu bisa teratasi. Yang penting tuh kalau dulu saya pegang prinsipnya, yang penting saya jujur ke customer. Saya sampaikan secara jujur bahwa memang saat ini sedang diproduksi, proses produksi, dan kita selalu update informasinya ke mereka. Oh ini sudah masuk ke proses ini dan lain-lain. Jadi mereka tuh tahu prosesnya dan tahu bahwa kita itu benar-benar jujur gitu. Yang penting kita menjaga kejujuran itu. Nah setelah itu mulai kan kita udah punya banyak mitra tuh ya. Setelah itu tahun 2015 kita udah mulai punya banyak mitra. Dari situ belajar lagi nih. Kan berjalan 2 tahun, 3 tahun, kok mitranya banyak yang ibaratnya udah melempem gitu ya, udah lesu lagi nih marketnya gitu. Ini harus gimana nih mitranya? Ternyata mengelola mitra itu juga ada ilmunya, ada seninya. Kenapa orang ini mau bermitra dengan kita? Kenapa dan gimana treatmentnya buat mereka agar mereka ini tetap semangat terus gitu. Ya akhirnya kita bikin program-program loyalty untuk mitra, misalnya kayak reward point gitu-gitu. Terus ada pendampingan bulanan yang selalu kita berikan, misalnya tentang marketing online, offline gitu. Jadi mitra itu merasa bahwa di sini aku tuh nggak cuma disuruh jualan doang ya, ternyata di sini aku juga dirangkul jadi keluarga, kita sukses bareng-bareng dari awal gitu. Nah setelah itu tahun 2018 kita mulai ke pesantren Ustadz. Kita baru mulai ke pesantren itu di 2018 kebetulan waktu itu. Nah setelah itu juga kita mulai masif iklan di Facebook. Kebetulan ada mitra kami yang beriklan di Facebook dan sangat boom saat itu tahun 2019 dan mulai terjadi lagi untuk fase shock demand. Jadi demand-nya sangat banyak, tapi produksinya masih kurang gitu. Jadi itu waktu itu yang tadinya sehari itu produksinya 500 sampai 1000 pieces, itu harus memproduksi sehari sekitar 3000 pieces gitu. Nah dari situ kan kita juga mulai membenahi lagi nih manajemennya, harus benar-benar dibenahi lagi. Kok masih kurang lagi ya gitu untuk produksinya gitu ya. Tapi dari situ alhamdulillahnya tuh karena kita itu fokusnya ke sociopreneur, jadi memang kita tidak punya penjahit yang di in-house, tapi kita itu merangkul masyarakat di sekitar kita. Kebetulan alhamdulillah di daerah kami itu kebanyakan dulu kerjanya ex-garment.
dulunya di garment. Nah, begitu resign, menikah, punya anak, tidak bisa kerja lagi di garment, Oke. akhirnya bisa bekerja di rumah gitu. Sekarang kita bicara produksinya. Jadi pabrik sendiri atau bagaimana? Kita mainnya itu tadi yang saya jelaskan tuh lebih ke sociopreneur. Jadi kita itu mengajak masyarakat sekitar. Jadi produksinya di tempat kami. Di tempat kami itu fokusnya di cutting, terus di QC, sama packing, sama distribusi. Nah, untuk proses jahitnya itu memang kita pakainya penjahit, tapi mereka di rumah masing-masing. Gitu. Jadi mereka ini Oke. jahitnya tidak di tempat kami, tapi di rumah mereka masing-masing. Nah, untuk QC-nya gimana? QC-nya itu tetap di tempat kami, gitu. Jadi untuk memanfaatkan masyarakat sekitar, gitu, memberdayakan, gitu. Oh, ada berapa penjahit binaannya itu sekarang? Uspin ini. Nggak banyak sih, Ustadz, ya. Nggak banyak sih, sekitar 40-50. Wow, lumayan banyak. Satu penjahit bisa menghasilkan berapa produk Iya, Ustaz. sehari itu? Gantung kemampuan masing-masing. Ada yang cuma satu hari itu sanggup cuma 30 pieces, 50 pieces, ada yang 100 pieces. Dan kita juga nggak maksa gitu. Jadi kalau misalnya mereka cuma sanggup 30 pieces nggak apa-apa, tapi hasilnya harus sesuai dengan QC kami gitu. Terus pemasarannya kemana aja selama ini? Promosinya? Pemasarannya kami fokus, ya, yang pertama itu online, kami fokus di mitra, terus juga banyak di e-commerce, caranya memasarin di e-commerce, terus masarin lewat WA, itu mitra juga kita dampingi terus. Nah, yang kedua itu juga melalui offline Ustaz. Offline ini lebih ke pesantren. Ini penyedia ini kayak klinik-klinik kayak gitu, klinik bersalin gitu sih, lebih ke sana. Pesantren di mana saja yang sudah menggunakan produk ini? Pesantren itu yang sekarang lagi kami fokus di tahun ini itu di Soloraya Ustaz. Soloraya itu mencangkup Boyolali, Salatiga, terus Sragen, Wonogiri, itu sudah cangkup sekitar 30% dari total pesantren di Soloraya ini. Nah, kalau untuk pesantren yang di luar Soloraya, itu biasanya kami mengajak kolaborasi mitra-mitra kami. Contoh nanti di tanggal 10 ini, itu ada mitra dari Sidoarjo yang minta didampingi oleh tim kami untuk edukasi ke pondok-pondok kayak gitu. Terus jadi mitra kami itu juga kami ajak untuk ayo kita bersinergi dengan pondok-pondok pesantren gitu. Oke. Jadi sistem distribusinya berarti ada yang langsung di toko, terus ada yang melalui mitra. Betul. Kemitraannya itu bagaimana? Betul Ustaz, seperti itu. Jadi mitra kami ini sebagai kepanjangan tangan pertama dari kami. Reseller Toko atau pun juga modelnya mengambilnya apa? ke mitra. Reseller atau Agen, Ustaz. Agen. Jadi gimana modelnya? Agen, ya. Agen ini Jadi gimana modelnya ada distributor, agen, dan reseller. Oh, ada distributor. Ada distributor, agen. Ada agen. Ya. Ada reseller. Itu gimana? Ada reseller, ya betul. Prosesnya gimana? Kalau untuk distributor, biasanya tuh ada uji distribusi dulu untuk kami dampingi selama 3 bulan. Apakah bisa mencangkup wilayah tersebut? Terus kami juga akan mencarikan market untuk si distributor gitu, agar biar sama-sama enak nih, distributor juga tahu di sini ternyata marketnya juga gede gitu kan. Oke. Nah, setelah itu baru distributor ini nanti berhak menunjuk agen-agen gitu. Berhak menunjuk agen untuk mendistribusikan produknya. Seperti itu. Oh, jadi ada distributor, ada agen gitu. Betul. Jadi misalnya nih kan kalau distributor itu kan dia memegang satu provinsi. Satu provinsi. Nah, ya kalau misalnya terlalu jauh cangkupannya dalam satu provinsi itu kan bisa diwakili oleh agen gitu, dan itu range harganya juga ada gitu. Maksudnya ada tingkatan Ada harganya. beda ya.
antara distributor dan agen. Iya, ya. Ada kalau kayak distributor, agen sama reseller itu kan ada tuntutan minimum order bulanannya. Nah, ada lagi yang namanya kemitraan. Ya, ada kemitraan pondok pesantren. Kalau kemitraan dengan pesantren gimana? Kalau kemitraan yang di pesantren itu berbeda dengan kemitraan yang reguler, yang kayak distributor, agen, reseller, karena benefitnya berbeda. Gitu sih. Sekarang kita bicara tim di CV Uspin. Ini berapa Yuspin, ya. timnya sekarang yang sudah ada? Kalau untuk tim in-house kami itu sebetulnya nggak terlalu banyak, Ustaz. Hanya 12 orang aja. Nah, itu ada divisi-divisi tertentu gitu ya, ada hanya 12 orang aja. Tapi kalau untuk tim yang bukan in-house, kayak produksi yang tadi jahit di luar, itu kan lumayan gitu. Dia ada sekitar 40-50 orang tadi. Sebagai seorang pengusaha, pernah mengalami jatuh bangun, mungkin bisa share ya. Apa sih yang bisa membuat kita itu bangkit pada saat kita jatuh itu? Kalau perjalanan selama 10 tahun ini ya, Tat, ya, sebenarnya kalau untuk dibilang jatuh-jatuhnya sampai minus, alhamdulillahnya belum pernah, alhamdulillahnya ya. Karena memang dari awal itu yang saya pegang pertama kali adalah manajemen keuangan. Jadi gimana kita bisa survive walaupun kita lagi slow, lagi demand-nya lagi sedikit gitu, atau tren marketnya lagi berkurang, tren marketnya lagi berubah gitu. Kan namanya dunia marketing itu kan dinamis ya, berubah terus. Sekarang ada platform baru, besoknya udah berubah lagi. Sekarang begini bisa, besok udah beda gitu. Nah, jadi yang saya tekankan itu di tim saya itu yang penting adalah di manajemen keuangannya harus stabil gitu, Tat. Kalau di saya ya, alhamdulillahnya untuk walaupun pasti ada sih kayak ditipu orang, ditipu temen, ditipu ini itu pasti udah dinamika ya, ada di semua bisnis tuh ada aja gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai ke angka minus gitu, alhamdulillahnya. Kantor itu pengalaman sebagai pengurus apa saja? Jadi ya kalau saya pribadi itu dulu cuma pernah jadi OPPM bagian pertamanan, Ustaz. Bagian pertamanan ya? Gak nyambung. Oh, nyambung bagian lah. Pertamanan. Itu kan bersih-bersih. Iya. Pertamanan dan saat kuliah itu saya ambilnya hukum. Hukumnya lebih fokusnya ke hukum tata negara. Di mana? Gitu. Nah, di UIN Jogja, Ustaz. Berarti masuk Gontor Putri tahun berapa? 2001 atau 2002 ya? 2008 pokoknya lulusnya, masuknya saya lupa. 2002, keluar 2008. 6 tahun lah ya. Ya. Kepikiran menjadi pengusaha itu kapan? Pikiran sebenarnya dari kecil. Saya dari kecil itu karena ayah saya juga pengusaha juga. Kebetulan ayah saya juga hirit, Ustaz. Ayah saya bisnis, jadi saya kepikiran untuk saya juga pengen nih punya bisnis nanti kalau udah besar gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillahnya di Gontor kan kita diajarkan untuk gimana untuk berbisnis gitu lah ya. Termasuk untuk rihlahnya juga kan ke perusahaan-perusahaan. Jadi mulai ada gambaran gitu. Oh, kayak gini ya ternyata ngelola bisnis. Tapi ya belum sedalam itu sih. Cuma tahu kulit-kulitnya aja kan waktu rihlah. Nah, setelah itu oh, saya bisnis aja nih. Kan kuliah di hukum. Iya, itu dari kecil tuh saya sudah pengen bisnis dari kecil. Nah, refleksi perjalanan nih. Nilai-nilai Gontor apa sih yang masih sekarang, nilai Gontor apa yang masih sekarang itu sangat kuat itu ya. Menjadi motivasi sangat pendorong. kuat ya. Lebih ke ini tuh, Ana tuh lebih dapat hal itu kalau di Gontor itu
nggak semua hal yang kita inginkan itu langsung didapat gitu. Oke. Jadi tuh kalau di Gontor tuh hanya yang kita butuhkan aja yang didapat gitu. Nah, sama seperti di bisnis gitu. Bisa jadi yang kita pengen itu nggak dikasih langsung sama Allah gitu. Tapi kamu tuh dikasih yang dibutuhin aja sekarang gitu. Kadang-kadang kan kalau bisnis itu kan orang pasti berpikir kayak, oh pengen kayak itu bisnisnya langsung gede, banyak gitu ya. Tapi justru dengan berbisnis ini tuh saya diajari ilmu cukup gitu loh. Ya kayak ya udah bisnis itu membesar sesuai kemampuan leadernya gitu. Kalau misalnya kamu mampu, ya pasti Allah kasih. Gitu. Tapi kalau kamu nggak mampu, ya Allah nggak akan kasih. Saya sih mempercayainya seperti yang kayak gitu aja sih. Kita perlu membesarkan kapasitas diri kita dulu. Hingga akhirnya Betul, bisnis kita betul. membesar. Betul, Ustaz. Oke. Sama kayak di Gontor juga ya kan, kalau di Gontor itu kan jangan takut ujian. Pasti itu yang kalau misalnya kita mau ujian tuh, pasti yang selalu dikasih tuh ya jangan takut ujian gitu kan. Kalau misalnya mau naik kelas. Nah, sama kayak di bisnis itu juga kayak ada tiap tahun tuh pasti naik kelas gitu. Beda lagi tantangannya, tahun depan beda lagi tantangannya, ngurusin 10 orang sama 100 orang beda gitu kan. Dihadapi. Terus integritasnya itu penting banget yang tadi saya sampaikan, harus jujur sama customer bahwa oh memang ini tuh lagi overload order Kak, memang ya seperti ini keadaannya gitu. Akhir nih, pesan buat adik-adik alumni Gontor. Apa yang mesti mereka lakukan, siapkan kalau mau sukses dalam berbagai bidang, terutama dalam bisnis. Pesan Ana cuma satu ya, Tat ya. Mau berjuta-juta kata motivasi di dunia ini, kalau diri sendiri nggak ada motivasinya, ya udah nggak akan jadi. Oke. Jadi gimana dong? Ya jadi yang pertama, kenali dulu diri kita, kelebihan kekurangan kita, kalau pengen bisnis, karena bisnis itu di semua hal ya, nggak cuma bisnis aja. Manusia pada fitrahnya itu yang diasah adalah kelebihannya, termasuk dalam bisnis. Jadi kalau misalnya mau bisnis, nanti cari timnya juga yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Jadi bisnisnya semakin lengkap gitu, semakin melengkapi, semakin perfect gitu. Jadi kita nggak usah fokus sama kekurangan kita, fokusnya ke kelebihan kita. Gitu aja sih, Ustaz. Gimana bangun tim tadi tuh? Itu kan tim ya tadi, karena saya udah tahu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, akhirnya saya hanya mau fokus ke kelebihan saya, dan saya merekrut orang-orang yang bisa melengkapi kekurangan saya. Contohnya, saya itu lemah di keuangan, pencatatan, keuangan, dan lain-lain. Saya harus mempunyai tim di bidang itu, sampai dia mahir, saya sekolahin, gitu. Termasuk nih mungkin di bidang CRM, saya lemah nih ngurusin manusia, telaten ngurusin manusia gitu ya. Nah itu saya cari orang yang bisa telaten, lebih pinter dari saya gitu. Seperti itu sih, Zat. Oke. Jadi kenali diri kita, lalu fokuslah pada kelebihan kita. Luar biasa. Makasih Kak Kavia ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan terus berkah. Amin. Syukran. Jazakallah bangsa dan masyarakat ya. Kapan Nabi Haza, teman-teman sekalian, inspirasi yang luar biasa. Saya akan langsung jadi mitranya nih untuk pesantren-pesantren. Jadi teman-teman juga yang mau jadi mitra boleh ya, nanti di website atau apa informasi lebih jauh. Ada websitenya, Ustaz? Apa? Ada websitenya di www.yuspinofficial.com. www.yuspinofficial.com. Thank you very much Kavana Biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya
Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor. Dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.